Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semada FM, selamat datang di Dikes Semada Podcast. Bersama saya Gaya Maulana. Kali ini sudah ada bersama saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Trenggalek, Ibu Hajah Ruli Sulistiani. Halo, selamat siang Bu Ruli. Siang semuanya. Selamat siang. Penontonnya boleh disapa dulu. Selamat siang semuanya. Mungkin yang nontonnya juga pas malam, pas pagi. Pokoknya selamat terus siang. pagi, siang, sore, malam. Iya. Sebelumnya Bu Ruli di tengah pandemi seperti saat ini, Bu Ruli sudah vaksin nih ya. Alhamdulillah sudah vaksin sampai vaksin 3 booster. Berarti sudah lengkap. booster. Iya, sudah lengkap. Sudah booster. Nih teman-teman, jadi seluruh tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Trenggalek itu sudah vaksin semuanya. Jadi aman ya. Dan Bu Ruli gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk hari ini Bu Ruli akan menyampaikan beberapa materi, beberapa pengumuman terkait PPDB. Benar begitu ya Bu Ruli? Iya, rencana saya gitu. Jadi untuk yang pertama, untuk sistem PPDB tahun ini kira-kira bagaimana Bu Ruli? Jadi gini, jadi alhamdulillah sekarang juknis untuk PPDB tahun 2022 itu sudah terbit. Jadi saya sudah berani menceritakan secara pasti karena dasarnya sudah ada. Jadi untuk sistem kali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem PPDB tahun kemarin. Semuanya berbasis dengan online. Jadi dilaksanakan dimanapun bisa. Anak mendaftar dengan HP bisa, menggunakan laptop, komputer dari rumah, dari sekolah atau dari manapun bisa, asalkan wifi dan pakai datanya los. Namun demikian untuk SMA 2 tetap membuka siapapun yang ingin konsultasi atau ingin mendaftarkannya lewat sekolah kami siap membantu, kami siap mengarahkan bagaimana cara memilih, cara melihat nilai rapot dan sebagainya. Jadi PPDB nanti akan dilakukan secara online. Berarti Iya. masih sama dengan 2 tahun sebelumnya. Iya, betul. Dan walaupun PPDB ini dilakukan secara online, tapi masih sama di Semada itu masih membuka konsultasi gitu ya. Iya. Jadi bagi teman-teman mungkin dari SMP yang bingung kira-kira gimana ya cara daftarnya, gimana ya PPDB-nya, sistemnya gimana ya. Kalau kalian bingung, kalian boleh langsung datang ke Semada. Kira-kira kapan Bu mulai dibuka? Jadi gini, saya bacakan jadwalnya saja ya. Maaf saya baca daripada nanti salah. Iya. Jadi untuk yang pertama pengambilan PIN itu dimulai tanggal 2 sampai 18 Juni. Nah, untuk pengambilan PIN ini meskipun siapapun bisa mengambil PIN, tetapi saran saya itu lebih baik kalau misalnya mau daftar ke Semada itu datang ke Semada. Kenapa saya arahkan seperti itu? Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu ada siswa yang mengambil PIN sendiri, padahal rumahnya itu mepet dengan Semada. Jaraknya mungkin aslinya kalau dengan sekolah itu hanya sekitar 50 sampai 100 meter. Nah, tetapi nggak tahu gimana dia caranya saat itu dia ngekliknya gimana. Setelah diklik, setelah muncul PIN-nya di print, jaraknya dengan sekolah itu ada 2 kilo dari Semada. Nah, itu salah satu contoh. Ada contoh lain, kebetulan anak itu rumahnya Dongko. Nah, rumahnya Dongko, saat itu dia mengambil PIN tidak tahu di mana. Nah, saat di print titik koordinat rumahnya itu ternyata di tengah lautan. Di tengah lautan. Di tengah lautan. Jadi itu membuat kami panitia juga tertawa. Makanya jadi biar tidak merugikan, seperti yang tadi yang rumahnya dekat dengan sekolah, harusnya kan dia jaraknya dekat, artinya dari ya tetap keterima sih saat itu zonasinya, melalui zonasi tetap diterima karena jaraknya hanya 2 kilo yang di titik waktu di print.
Tetapi misalkan saat itu jaraknya menjadi 50 kilo atau lebih dari Semada, kan itu resiko untuk ikut zonasi menjadi lebih kecil. Nah, makanya saya sarankan untuk adik-adik yang nantinya mau mengambil PIN, silahkan datang ke sekolah, paling tidak sekolah terdekat, atau misalnya memang ingin masuk ke Semada, ya datang saja ke Semada sambil melihat Semada itu seperti apa, toh gedungnya yang hijau, biar tahu hutan sekolahnya Semada, biar tahu rindangnya Semada, hijaunya Semada. Nah, itu mungkin lebih marem kalau kalian datang ke Semada secara langsung. ya, secara langsung. Jadi kami siap bantu ya, gitu. Jadi itu pengambilan PIN ya, tanggal 2 sampai 18 Juni. Kemudian ada latihan pendaftaran tanggal 13 sampai 18. Sekali lagi kami juga sudah siapkan 2 lab TI kalau misalnya nanti adik-adik SMP ingin latihan ke Semada. Kemudian berikutnya adalah jalur pendaftarannya. Tahap 1 adalah jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi hasil lomba. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 20 sampai 21 Juni. Pengumuman tanggal 24 Juni. Jadi hanya 3 hari, hanya 2 hari, hanya tanggal 20 dan 21. Nah, untuk jalur afirmasi ini syaratnya yang dibutuhkan nanti adalah surat keterangan tidak mampu dari desa, atau saya katakan atau berarti hanya salah satu saja ya. Bisa surat keterangan tidak mampu dari desa, atau kalau punya kartu KIP itu bisa fotokopi kartu KIP. Kemudian bisa juga kartu PIP, itu digunakan untuk jalur afirmasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, meskipun ini namanya zonasi, tetapi yang dikatakan zonasi itu adalah 1 kabupaten. Jadi kalian yang rumahnya Dongko, Panggul, Suruh, Ngendungan, Pule, jangan ragu-ragu, kalian tetap bisa mendaftar di SMA 2 Trenggalek. Jadi sebenarnya bebas, asalkan tetap dalam 1 kabupaten, dalam Kabupaten Trenggalek. Jadi silahkan, tidak perlu kalian takut tidak diterima, dicoba saja, tidak ada salahnya. Siapa tahu nasib kalian beruntung sehingga bisa masuk di SMA Negeri 2 Trenggalek. Itu adalah jalur afirmasi. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua itu masih 1 tahap dengan yang jalur afirmasi, hanya berbeda di syaratnya saja. Untuk perpindahan tugas orang tua ini adalah berlaku untuk siswa yang mengikuti orang tua yang pindah dari luar kota. Misal, semula orang tuanya bekerja di Kediri. Nah, kemudian tahun ini orang tuanya bekerja di Trenggalek. Kakak alamatnya masih di Kediri. Nah, inilah yang dinamakan jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi tetap bisa mengikuti PPDB di SMA Negeri 2 Trenggalek. Kemudian prestasi hasil lomba masih tahap 1. Prestasi hasil lomba ini syaratnya adalah siswa harus memiliki sertifikat juara, entah itu juara apapun, minimal tingkat kecamatan. Silahkan mendaftar melalui jalur ini. Jadi yang dibawa nanti adalah fotokopi sertifikatnya yang sudah dilegalisir, atau kalaupun toh tidak dilegalisir, yang asli dibawa ditunjukkan oleh panitia. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mendaftar sendiri karena online Anda bisa mendaftar sendiri di rumah sebenarnya, silahkan, tetapi sertifikatnya, fotokopinya itu dilegalisir dulu. Tetapi saran saya untuk memudahkan biar nanti tidak salah-salah, takutnya salah ngeklik. Nah, ini ada contoh lagi pengalaman tahun kemarin. Dia merasa mendaftar di SMA 2, tetapi ternyata saat pengumuman namanya tidak muncul.
Nah, setelah dicek ternyata saat itu katanya yang mendaftarkan kakaknya dan dia sebenarnya juga ada di sebelah kakaknya waktu ngeklik. Nah, ternyata karena saat itu ada pilihan 1, pilihan 2, yang diklik pertama sebagai pilihan pertama itu bukan SMA 2. Nah, saya tidak perlu menyebutkan SMA-nya, tetapi yang diklik pilihan pertama bukan SMA 2. Nah, SMA 2 di pilihan kedua. Nah, akhirnya saat pengumuman otomatis kan dia diterima di sekolah pilihan pertama. Nah, itu dia geger bingung. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, jadi kalau memilih sekolah tidak usah dengan guyon, nyantai sih boleh, tetapi kalau bisa saat ngekliknya jangan guyon daripada nanti terjadi kesalahan seperti itu. Lebih amannya sekali lagi silahkan datang ke SMA 2 Trenggalek di saat jam kerja, kami siap untuk membantu kalian semua. Jadi itu tahap 1, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan prestasi hasil lomba. Serta syarat-syaratnya tadi sudah saya sebutkan. Pendaftarannya hanya 2 hari, 20 dan 21 Juni. Pengumuman tanggal 24 Juni. Tahap kedua adalah jalur prestasi nilai akademik. Nah, prestasi nilai akademik ini yang mengolah nanti langsung aplikasi komputernya. Jadi aplikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi itu sudah punya aplikasi di mana sebelumnya Bapak Ibu guru BK kalian SMP itu sudah mengupload nilai rapot kalian semuanya. Jadi yang diupload kalau tidak salah ada 5 mata pelajaran. Nah, di situ nilainya dimasukkan, kemudian akreditasi sekolah juga dimasukkan. Nah, antara nilai semester 1 sampai semester 5 tadi dengan akreditasi sekolah itu diolah oleh sistem. Nah, setelah diolah nanti muncul di situ nilai akhir. Nah, nilai akhirnya ini yang akan di-ranking. Nah, jadi itu yang digunakan dasar untuk jalur prestasi nilai akademik. Jadi kalian sudah tidak perlu membawa rapot ke sana ke sini, asalkan guru BK kalian sudah mengupload nilai kalian, sudah memasukkan nilai kalian ke dalam sistem, maka otomatis sistem sudah menerima data kalian. Kalian saat mendaftar nanti di situ sudah muncul nilai akhir kalian berapa, itu yang akan di-ranking. Tapi juga ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya satu sekolah belum memasukkan nilai rapot tersebut. Nah, saat itu kalau di penjelasan kemarin saat Bapak Kepala Sekolah ke Surabaya, maka panitia bisa mengupload nilai kalian. Jadi jangan khawatir kalau mungkin Bapak Ibu guru BK kalian mungkin terlambat atau lupa atau apa untuk belum mengupload nilai rapot, maka panitia bisa membantu untuk mengupload nilai rapot kalian. Dan ini juga bebas, artinya bebas di semua kecamatan dimanapun asalnya, asalkan dari wilayah Kabupaten Trenggalek itu tetap bisa mendaftar di Semada. Ya, tidak harus anak Ndongko harus ke SMA Ndongko, tidak. Jadi meskipun rumahnya Ndongko tetap bisa ke Semada, rumahnya Mendungan tetap bisa ke Semada. Jadi tetap bebas. Tahap ketiga adalah jalur zonasi. Nah, maaf tadi jalur prestasi saya belum sebutkan tanggalnya. Jalur prestasi nilai akademik pendaftaran tanggal 25 dan 26 Juni. Jadi tetap 2 hari. Kemudian pengumuman tanggal 27 Juni. Nah, tahap terakhir yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi pendaftaran dimulai tanggal 1 sampai 2 Juli. Kemudian pengumuman tanggal 3 Juli. Itu jalur zonasi. Nah, kalau jalur zonasi ini nanti yang di-ranking adalah jarak rumah kalian ke sekolah yang dituju. Nah, di sini nanti akan ada 3 pilihan sekolah. Jadi ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Saran saya, pilihlah untuk pilihan 1 sekolah yang kalian betul-betul mantap
ingin kalian tuju. Itu pilihan satu. Nah, berikutnya yang pilihan kedua, silakan kalian memilih sekolah yang mungkin ya nomor 2 di hati kalian dong. Iya. Ya, jadi kemudian nanti baru yang terakhir pilihan 3 itu Anda kalau misalnya anak yang rumahnya Pule mungkin bisa memilih ke SMA yang terdekat, mungkin SMA Pule dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi jalur zonasi itu tetap bebas, dimanapun rumah kalian sebenarnya tetap bisa memilih Semada. Jadi jangan takut karena rumah saya Pule berarti saya tidak bisa mendaftar di Semada, tidak. Jadi tetap kalian bisa mendaftar di Semada, dan sekali lagi kami panitia siap membantu kalian untuk mengarahkan kalau barangkali kalian mengalami kesulitan saat mendaftar. Itu adalah jadwal pendaftaran yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, baik. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman SMP juga atau mungkin ayah bunda yang nonton sekarang, jadi PPDB untuk tahun ini masih sama dilaksanakan online gitu ya Bu Iya, ya. betul. Dan pengambilan PIN itu dimulai pada tanggal 2 Juni. Iya. Dan saya tekankan sekali lagi, Semada siap untuk membantu kalian. Jadi kalau mungkin kalian kebingungan, mau ngambil nih, misalkan seperti kasus yang tadi udah dijelasin sama Bu Ruli, nanti takut kalau malah salah, nanti malah jatuhnya malah semakin repot ya Bu. Iya, nanti Nah, titiknya malah bisa-bisa di Australia kalau anak nah, panggung. nah itu malah repotnya di situ. Jadi mendingan kalian langsung aja datang ke Semada, nanti di Semada panitianya bakalan ngebantu kalian sampai kalian benar-benar udah daftar gitu ya. Dan selanjutnya untuk pelatihan itu tanggal 13 sampai 18 gitu ya. Sekali lagi di Semada juga siap ngebantu kalian. Jadi di Semada itu ada banyak sekali lab komputer teman-teman ya. Ada 4 lab dan semuanya internetnya cepet, komputernya cakep-cakep, ruangannya dingin, bersih, pokoknya nyaman banget. Kalau kalian penasaran, makanya nanti pas kalian mau ngambil PIN atau kalian pas latihan, datang aja ke Semada. Nanti bakalan ditunjukin ruangan-ruangannya di Semada gitu ya Bu ya. Yes. Dan selanjutnya untuk tahap 1 yaitu ada afirmasi, terus perpindahan tugas orang tua, sudah, Dan prestasi hasil lomba. dan prestasi hasil lomba itu tanggal 20 sampai 21 Juni. Tadi Bu Ruli udah ngomong kalau misalkan kalian yang rumahnya jauh, yang rumahnya Dongko, ini teman-teman, aku sebenarnya rumahnya juga Dongko teman-teman. Jadi kalau kalian yang rumahnya jauh sekalipun, kalian jangan khawatir, kalian masih bisa, kalian tetap bisa daftar di Semada gitu ya Bu ya. Iya. Jadi saya dulu nyoba daftar. Kalau kalian punya ini apa namanya sertifikat lomba, kalau ketentuannya minimal tingkat kecamatan gitu ya. Kalian coba aja lomba, apapun nggak ada ketentuannya ya lomba. Nggak ada. Sekarang bebas. Kalau dulu itu malah harus berjenjang. Iya. Tapi sekarang enggak. Waktu saya dulu masih harus ini gitu ya. Iya. Nah sekarang udah semakin bebas nih teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan ada sertifikat nih lomba apapun, minimal tingkat kecamatan, kalian boleh langsung datang ke Semada minta mau daftar pakai jalur prestasi hasil lomba gitu ya. Dan selanjutnya ada tahap kedua itu untuk nilai akademik, nilai rapor teman-teman. Jadi untuk tahap kedua ini, jadi yang mengelola nanti yang akan mengurus adalah sistem otomatis. Jadi dari servernya, dari aplikasinya nanti akan mengelola secara otomatis. Jadi siswa atau gurunya nanti tinggal memasukkan nilai. Iya, memasukkan nilai. Setelah itu otomatis diproses oleh sistem. Setelah itu di ranking gitu ya. Jadi biasanya ada tanggal, kebetulan saya tidak catat di sini, ada tanggal di mana tanggal itu diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru BK untuk memasukkan nilai-nilai raport siswanya. Nah, setelah itu nanti siswa ada tanggal di mana siswa harus memverifikasi nilai itu betul atau salah. Nah, seperti itu. Kalau sudah betul, diverifikasi oke, nah baru muncul nilai akhir. Jadi selama siswa itu belum memverifikasi, itu juga belum bisa digunakan untuk mendaftar karena nilai akhirnya belum muncul. Oh iya, jadi dari sekolah kalian, dari teman-teman SMP itu udah
nilainya tuh udah diupload dulu gitu ya. Iya. Terus siswanya tinggal verifikasi apakah nanti benar atau enggak gitu ya. Dan selanjutnya untuk tahap 3 itu ada tahap zonasi. Jadi untuk zonasi ini diambil dari jarak. Iya, yang di ranking jarak sekolah ke rumah siswa tersebut. Iya. Ini ada pertanyaan nih Bu. Kalau untuk tahap 2 itu beberapa ada yang sudah tanya ke saya. Kalau misalkan tanya gini, Kak, aku mau daftar ke Semada pakai nilai rapot, tapi nilai rapotku segini, kira-kira masuk nggak? Nah, itu di Semada kira-kira ada patokan nilai nggak? Yang menentukan bukan Semada, karena yang menentukan adalah ranking, sedangkan yang meranking adalah sistem itu sendiri. Berarti dari Semada tidak mematok ya? Iya, jadi kita hanya memantau pergerakan nilai itu seperti apa, hanya itu. Jadi kalau nanti nilainya yang pendaftar itu tinggi-tinggi, ya otomatis yang masuk ke sini tinggi. Tapi kalau pas saat itu nilai pendaftarnya itu kebetulan rendah-rendah, ya otomatis yang diterima ya nilainya rendah. Jadi tergantung dari nilai siswa yang mendaftar saat itu. Jadi kita nggak bisa menentukan terendah sekian, tertinggi sekian, itu nggak bisa. Yang menentukan otomatis sistem. Jadi misalnya tahun ini misalnya yang diterima melalui jalur prestasi nilai rapot ini misalnya 10 anak. Kok yang daftar hanya 10, persis 10, sedangkan nilai yang terendah misalnya nilai terendah itu 4, ya 4 itu pun keterima akhirnya karena memang kuotanya 10, yang daftar 10. Lain lagi kalau misalnya kuotanya 10, kemudian yang mendaftar 20, otomatis dari 20 ini akan di-ranking. Nah, di ranking nanti batas nilai siswa yang ke-10 ini yang diterima. Nah, yang daftar 20 anak ini kalau belum mulai pendaftaran kita kan tidak tahu. Yang daftar nanti bagus-bagus atau pas jelek-jelek kita kan tidak tahu. Jadi itu. Jadi kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan otomatis nanti pendaftar itu sendiri dan langsung ranking dari sistem. Iya, jadi udah nggak bisa dari Semada tuh nggak ada patokan nih teman-teman yang tanya ya, yang kemarin tanya itu nggak. Jadi nggak ada patokan nilai, jadi tergantung pendaftarnya. Iya. Kalau pendaftarnya nilainya tinggi-tinggi, berarti nanti ya mungkin yang diambil ya yang nilainya tinggi. Kalau mungkin pas kebetulan nilainya mungkin agak sedikit rendah itu berarti ya pokoknya intinya tuh di ranking dari yang tertinggi sampai yang terendah gitu ya. Terus untuk pagu nih, kira-kira di Semada untuk tahun ini berapa? Pagunya kami ngambil 9 kelas, sedangkan setiap kelas 36. Jadi 9 kali 36 ada 324 siswa. Untuk tahun ini seperti itu. 324 siswa itu masih dipecah nanti untuk yang afirmasi berapa? Iya. Ada persentasenya, afirmasi sekian persen, ini sekian persen gitu. Iya. Dan untuk ini nih, oh iya, buat teman-teman yang mungkin bingung atau mau minta juknisnya, mungkin nanti teman-teman bisa minta ke kontak person yang ada di bawah di deskripsi, nanti bakal aku cantumin kontak personnya, nanti kita bakalan kasih gitu ya. Iya. Dan kalau mau tanya-tanya seputar Semada boleh banget, kalian boleh tanya-tanya. Dan kita juga ada medsos banyak ya. Betul. Ada IG-nya kita, ada di IG-nya OSIS, itu ada di OSIS Semada Trenggalek, ada IG-nya MPK Semada Trenggalek, ada official akunnya sekolah itu di SMA N2 Trenggalek, ada akun Facebook juga SMA Negeri 2 Trenggalek, ada juga akun YouTube-nya SMA Negeri 2 Trenggalek, ada akun YouTube-nya Semada Entertainment, dan juga ada akun-akun ekstrakurikulernya Semada yang banyak banget, nggak bisa aku sebutin satu-satu Ya, pokoknya Semada punya semuanya. Semada punya semuanya, apa sih yang nggak punya? Nah itu apa yang nggak punya, makanya segera datang ke sini, lihat seperti apa Semada dan ikut pendaftaran di Semada. Terakhir nih Bu, kemarin saya lihat kayaknya di Semada banyak banget yang ikut Olimpiade terus bawa medali, ikut Olimpiade bawa medali, itu kayaknya anak-anaknya pinter-pinter banget ya di Semada ya. Jadi nggak hanya non akademisnya tapi ternyata akademisnya juga keren-keren banget ya. Jadi gini, kalau mungkin banyak suara di luar sana yang mengatakan yang sekolah di Semada itu loh anaknya kaya-kaya, yang sekolah di Semada itu anak nakal-nakal. Itu sebenarnya tidak betul. Jadi di Semada pun anak yang tidak mampu itu juga ada. Jadi anak yang menggunakan surat keterangan tidak mampu untuk memperoleh bukan beasiswa tapi keringanan mungkin, atau untuk mengurus PIP dan sebagainya,
itu ada juga. Jadi anggapan bahwa anak-anak yang sekolah di SMA 2 itu adalah anak-anaknya orang kaya, anak-anaknya yang nakal-nakal, itu sebenarnya salah. Jadi mohon dimengerti betul. Jadi silahkan datang ke sini saja biar tahu sebenarnya bahwa anak-anak Semada itu adalah banyak sekali prestasinya. Jadi bukan hanya prestasi akademik saja, tetapi prestasi non akademik itu juga kami gudangnya. Nah, baru-baru ini saja yang beberapa hari yang lalu, ketua OSIS-nya Semada itu diterima di IPB. Nah, itu di Trenggalek hanya ketua OSIS-nya Semada, tidak ada yang lainnya. Dan ini sudah yang kedua kalinya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga ini bisa mewadai ketua OSIS dari Semada seterusnya untuk tetap bisa diterima di perguruan di IPB. Jadi di IPB itu ada khusus satu jalur khusus untuk pendaftaran para ketua OSIS itu di situ. Dan itu hebatnya di Trenggalek hanya Semada yang bisa masuk ke situ. Ini sudah tahun kedua. Satu-satunya. Satu-satunya hanya Semada. Jadi teman-teman, apalagi yang diraguin tentang Semada ya. Dan tadi Bu Ruli mengatakan bahwa kalau di Semada itu katanya kan anaknya orang kaya gitu ya. Enggak, dan perlu diketahui juga teman-teman, kita ini sekolah inklusif. Kalau misalkan kelihatan tuh di logo di belakangnya Bu Ruli itu ada Inclusion School. Jadi apa sih sekolah inklusi itu? Jadi di sini kita juga ada teman-teman kita yang mereka spesial. Mereka mempunyai kelebihan khusus ya. Saya mengatakannya kelebihan karena saya nggak bisa seperti mereka. Mereka yang mungkin tidak bisa melihat jelas seperti saya, tapi mereka sangat-sangat pandai. Jadi di Semada itu semuanya ada dan kita sangat-sangat respect tentang itu ya Bunda ya. Iya. Dan di belakang sini nih udah ada tertempel logo-logo prestasinya Semada, dan banyak banget prestasinya Semada yang kalau ditempel di sini kayaknya nggak cukup ya. Nah, betul. Setiap tahun tuh ada saja. Piala-pialanya saja bahkan di depan di etalase yang ada di bawah itu kayaknya nggak cukup ya. Penuh. Udah penuh. Dan nih untuk penutup mungkin Bu Ruli mau menyampaikan motivasi mungkin buat adik-adik SMP yang mau mendaftar, yang mungkin sekarang masih bingung kalau misalkan nanti mau masuk ke Semada, aku masih takut karena mohon maaf mungkin aku ekonominya pas-pasan, ada lagi yang aku minder karena ini, mungkin kayak gitu. Mungkin Bu Ruli bisa ngasih motivasi untuk mereka. Iya, jadi gini, Semada itu jangan dilihat mungkin dari kulit luarnya saja. Mungkin kalau Anda melihat kulit luarnya, artinya kulit luar kalau blegernya luar. Memang Semada itu kalau dilihat dari sekolahnya luar itu kelihatan wah banget. Tapi bukan berarti wah itu semuanya mahal. Sebab orang beranggapan sekolahnya kok apik ya, ini mesti SPP-nya tinggi. Nah, gitu loh. Jadi kami tidak menerapkan seperti itu. Jadi anggapan seperti itu salah. Silahkan datang ke sini, silahkan untuk bertemu langsung dengan kami akan jelaskan semuanya. Atau mungkin kalau kalian punya kenal dengan kakak-kakak kelas kalian yang kebetulan sekolah di Semada, nah kalian bisa tanya-tanya seperti apa sih sebenarnya Semada. Jadi jangan hanya percaya begitu saja dengan omongan-omongan yang mungkin belum betul. Jadi carilah info dari anak-anak Semada, dari Bapak Ibu guru Semada. Nah, Anda akan mendapatkan info yang sejelas-jelasnya. Jadi yang jelas Semada itu adalah tempat untuk mencari ilmu, tempat untuk mencari keterampilan hidup. Kenapa saya katakan keterampilan hidup? Karena ekstrakurikulernya ada juga ekstrakurikuler yang nantinya membekali kalian untuk hidup dan membuka lowongan baru bagi yang lainnya. Jadi tidak betul kalau kami dikatakan adalah sekolahnya anak-anak kaya, sekolahnya anak-anak nakal, tidak. Jadi silahkan datang ke Semada, kami siap untuk membantu. Iya, intinya kalau teman-teman kepo ya, kalian penasaran, kalian mau ngebuktiin gimana nih Semada, udah datang aja langsung ke Semada. Nanti bakalan ketemu sama bapak ibu guru yang
sangat ramah juga teman-teman dari mungkin dari OSIS yang bakal nyambut kalian, dan pokoknya intinya buktiin aja, datang langsung ke Semada. Dan kalau kalian mungkin mau minta juknis yang tadi, kalian bisa langsung mungkin chat kontak person yang mungkin akan disertakan di bawah. Kalau kalian kepo tentang Semada, karena nggak mungkin kalau kita jelasin di video kali ini Iya, betul, ya, nggak cukup waktunya. karena mungkin nggak ada habisnya kalau diceritain ya. Jadi kalian boleh langsung aja kepoin seluruh sosial media yang dimiliki Semada, mungkin linknya nanti akan disertakan di bawah gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, terima kasih telah menyaksikan video kali ini, terima kasih Bu Ruli telah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya, dan selamat siang. Udah agak capek nih Bu ya. Oh, gitu ya. Mungkin bisa dada-dada dulu nih ke teman-teman. Ya, Iya, dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.